ya, rawatib yang muakkad, yang bermuakkad, ada duhanya, ada tahajudnya, ada witirnya, ada awabinnya. Itu sunnah-sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Hidupkan dalam diri kita. Kalau kita suka meremehkan yang sunnah, nanti bakal gampang ninggalin yang wajib. Akhirnya kalau udah sekali ninggalin sunnah, sunnah ini, kan ini kan kagak wajib. Akhirnya nanti yang wajib bakal ditinggalin. Akhirnya kayak orang sekarang, kenapa nggak sholat? Ya kan saya lagi cari nafkah. Cari nafkah kan juga wajib. Allah juga maha tahu. Nauzubillah. Padahal kata Nabi Muhammad, thalabul halal fardhatun ba'dal fardhah. Mencari rezeki yang halal itu kewajiban setelah sholat 5 waktu. Jadi nggak ada kewajiban yang mengalahkan kewajiban sholat. Jadi kerja waktunya sholat. Jangan alasan kerja buat tinggalin sholat. Kadang-kadang ada yang kagak sholat, ketika ditanya kenapa nggak sholat, saya kan ngajak main anak bini kan ibadah. Ujung-ujungnya bakalan jauh dari merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah. Sholatnya nggak khusyuk, baca Qurannya nggak khusyuk, lalu kemudian sholawatnya juga nggak rindu sama Nabi, biasa aja, ya. Zikirnya nggak ingat Allah, doanya juga nggak berharap kepada Allah. Hati-hati, kalau itu ibadah udah mulai nggak berasa di dalam diri kita ketika kita melaksanakannya, berarti bisa jadi kita banyak melalaikan sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka dari sekarang niat amali sunnah, hidupin sunnah, dan juga jalankan apa yang Allah wajibkan. Tuh, itu yang pertama. Di antaranya amalia di bulan Muharram puasa. Lalu kemudian sholi sil. Yang kedua dan ketiga, banyak-banyakin daripada ibadah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah mutlak banyakin. Lalu kemudian yang ketiga, banyakin silaturahim. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang pengen umurnya panjang dan pengen dia punya rezekinya banyak, maka palyasil rohimah, sambung silaturahim. Di dalam kitab Imam Sya'rani, di dalam kitab Jawharatul Tauhid, itu dijelaskan bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang orang yang menyambung silaturahim itu akan bertambah umurnya. Di situ ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan umurnya tidak bertambah karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keberkahan dan umur yang Allah berikan semakin manfaat di dalam kebaikan. Tetapi sebagian ulama berpendapat hadis tersebut memang betul bahwasanya orang yang banyak silaturahim maka dia akan dipanjangkan umurnya, makanya ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus silaturahim, suami sama bini jangan pada putus silaturahim, orang tua sama anak, anak sama orang tua, kakak sama adik, adik sama kakak, tetangga sama tetangga, jangan putus silaturahim. Kenapa? La yadkhulul jannah silaturahim, harus masuk surga orang yang suka memutus silaturahim. Jangan putusin silaturahim. Lalu kemudian kata ulama, sholi sil zur aliman. Yang keempat, tengokin orang sakit. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, apakah kau tidak ingin menjenguk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, bagaimana kami menjengukmu sedangkan kau adalah Tuhan kami? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tetanggamu fulan sakit, seandainya kamu menjenguk dia, maka akan kau temukan ridhoku, rahmatku, ampunanku ada bersamanya ketika kau menjenguknya. Jadi kalau kita punya tetangga ada yang sakit, tengokin. Malas Ustaz, kemarin saya sakit kagak ditengokin. Nggak boleh begitu, tuh namanya dendam. Biarin kita sakit gak ditengokin, tapi kalau dia sakit kita tengokin. Orang jahat sama kita biarin, tapi kita balas baik. Bukan karena dia pantas kita baikin, tapi karena dasar
dasarnya kita orang baik yang akan pernah melakukan kecuali kebaikan. Lihat Nabi bagaimana tuh orang Yahudi yang meludahi Nabi dia ke masjid, tapi ketika sakit Nabi tengokin. Bahkan Nabi doain biar diangkat penyakitnya. Akhirnya dengan akhlak Nabi yang begitu mulia, itu orang Yahudi memeluk agama Islam. Makanya kalau ada orang sakit tengokin. Cuman yang orang sakit ada adab-adabnya, ada adab-adabnya. Kata ulama di dalam kitab Akhlaqil Banin di jilid ketiga yang dikarang oleh Syekh Barajah rahimahullah taala, adab jenguk orang sakit itu diantaranya yang pertama, jangan lama-lama ketika nengok orang sakit buru-buru pamitan. Kenapa? Karena bukan takut ketularan, karena mengganggu orang yang sakit. Biar orang yang sakit bisa istirahat. Ini kita kan kagak nengokin orang sakit dari mulai datang, kalau belum disuruh pulang belum pulang. Kadang-kadang nengok dari pagi sampai sore. Bukan orang sini, orang sono. Tuh, kadang-kadang datang juga kagak bawa tentengan. Giliran datang kagak bawa tentengan, pulang nenteng kanan kiri. Mana orang sakit bukan digedein hatinya. Orang kalau ada orang sakit itu gedein hatinya. Insya Allah sehat, Allah yang kasih penyakit. Insya Allah ini mah bentar lagi sehat. Begitu, biar semangat gedein hatinya. Ini dikecilin hatinya. Sakit dari kapan? Udah 3 hari, sini hari keempat. Apa yang dirasain? Kepala pusing, badan meriang, hidung pilek. Ya kemarin tanggal gue begitu, hari kelimanya meninggal. Lah orang sakit digituin tambah goyang hidupnya. Mana mikirin bayar rumah sakit. Betul gak? Gedein hatinya kalau kita jenguk orang sakit. Itu adabnya. Yang ketiga, kalau jenguk orang sakit, doain biar diangkat penyakitnya. Yang keempat, minta doa juga sama orang sakit. Karena doanya orang sakit itu mustajab, kayak doanya Nabi buat umatnya. Jelas ya? Nah itu diantara adab-adab jenguk orang sakit. Maka tengokin orang sakit. Kata Nabi Muhammad, man ada maridon fahuwa fi hirfatil jannah hatta yarji'a. Siapa orang yang jenguk orang sakit, maka selama dia masih jenguk orang sakit, dia berada di taman surga sampai dia kembali ke rumahnya. Oh, makanya nengokin orang sakit pahalanya banyak ya. Nabi ngajarin kita buat jenguk orang sakit. Yang kelima, sur'aliman, datengin orang alim. Kalau masih hidup, datengin rumahnya, datengin pondok pesantrennya, datengin majelis taklimnya, hadir di pengajian-pengajiannya, minta nasihat dan doanya. Kalau udah minta nasihat, udah minta doa, baru minta selfie boleh. Ini minta nasihat kagak, minta doa kagak, selfie doang yang diminta. Datang ke ulama-ulama, datang minta nasihat sama doa. Kenapa? Karena nasihat ulama orang-orang alim itu ibarat air hujan yang turun kepada tanah-tanah yang kering dan tandus. Jadi bikin hati kita yang keras jadi lembut, bikin hati kita yang gelap jadi terang, bikin hati kita yang mati jadi hidup. Itu nasihatnya para ulama. Makanya kalau datang ke majelis taklim, ya kalau bisa apa yang disampaikan para mubalik, para guru, para kiai, para habaib, dengerin ya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya begitu. Lalu kemudian kalau ulamanya sudah meninggal dunia, maka siapin kuburnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man zara aliman faka'ana mazaroni, wa man sofa aliman faka'ana masofani, wa man jalasa aliman faka'ana majalasani, wa man jalasani di dunia ajlas rumah fil jannah. Di dalam kitab Tanqil Qaul Imam Nawawi, di dalam bab pertama di hadis terakhir fi fadilatil ilmi wal ulama, Nabi katakan siapa orang yang datang berkunjung kepada orang alim hayyan wa maitan, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, kita ziarahin kuburnya, maka serupa atau seperti
datang berkunjung kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para ulama mereka berziarah kepada Nabi, berkunjung kepada Nabi, terus sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi, siapa orang yang mencium tangan ulama, maka seolah mencium tangan aku, karena ulama mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangan gurunya, dan gurunya mencium tangan tabi'in, mencium tangan tabi'in, mencium tangan sahabat, sahabat mencium tangan mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Cuman yang laki-laki cium tangannya sama guru yang laki-laki, ya. Yang perempuan cium tangannya sama guru-guru yang perempuan, ya. Jangan kebalik-balik, balik-balik, ya. Lalu kemudian di antaranya juga Nabi bilang, siapa orang yang dia duduk bersama ulama, maka akan aku dudukan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung nggak? Nah, makanya kita amal itu di antara amalan-amalan bulan Muharram tadi, yang pertama apa? Puasa, yang kedua ini adalah banyakin sholat sunnah, yang ketiga sambung silaturahim, yang keempat tengokin orang sakit, yang kelimanya adalah ziarah atau kunjung kepada orang alim, waktahil pakai sifat mata, yang keenam pakai sifat mata, celak, punya celak di rumah, punya sifat mata tuh yang di sini biar tipis, pakai bang. Sunnah tuh pakai celak sifat mata, sunnah. Di dalam kitab Makarimul Akhlak dijelaskan bahwasanya orang yang pakai sunnah celak atau sifat mata, maka itu dapat menjaga pandangan matanya dia daripada sakit, dijauhin dari penyakit lamur, rabun, kotok. Matanya dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakai sunnah Nabi. Nih yang di sini nih, celak, bu, bukan eyeshadow, bukan eyeliner, ya bukan. Orang perempuan kan celak kalau dipakai pakainya eyeshadow, eyeliner, blush on, apalagi, pakai lipstiknya yang waterproof, biar makan bis kagak luntur. Belum lagi hidungnya pakai shading biar kelihatan mancung. Nah, hidung longsor kalau dimanjungin susah. Bu, pakai sifat mata, sunnah. Itu yang keenam. Roksal yatim sa'ata sodak wa kasil wasi alal iya wa qalim dufan wa sunnah ikhlas wal fantasir. Sunnah juga yang dianjurkan adalah roksal yatim usap kepala anak yatim. Makanya ini Reni kerjain di bulan Muharram, santunin anak yatim. Itu sunnah. Makanya kenapa disunahin usap kepalanya? Karena di dalam satu riwayat Nabi katakan, ketika kita memberi santunan anak yatim lalu kita perhatian kepada anak yatim, kita usap kepalanya, maka sebanyak jumlah helai rambut yang ada di kepalanya, sebanyak itu pula dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung nggak? Untung, ya. Makanya kita mesti sayang sama anak yatim. Rasulullah tuh sayang sama anak yatim. Kata Rasulullah, anak wa kafirul yatim ka'ataini fil jannah, wa asyara sallallahu alaihi wasallam bi usbuaihi sababa wal wusta wa farij bainahuma. Kata Nabi, aku dan orang yang perhatian kepada anak yatim, sayang kepada mereka, kedudukannya seperti kedua jari ini di surga. Dan Nabi kasih lihat jari telunjuk dan jari tengah, dan Nabi jempetin dua-duanya. Orang yang sayang sama anak yatim dekat sama Nabi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Iremi Allah kasih keberkahan terus, makin sukses, makin istiqomah di dalam menyantuni anak-anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian roksal yatim imsa tasodak wa kasih. Sunnah juga banyakin sedekah, juga mandi ketika masuk Muharram. Lalu kemudian wasi alal iyal wa qalim dufran. Kata ulama, sunnah juga meluaskan uang belanja kepada keluarga. Meluaskan uang belanja kepada keluarga. Bu, kemarin 10 Muharram, tanggal 10 Muharram itu Asyura, itu suami ngasih uang belanja lebih apa kagak? Pas doang. Bang, masih tahu dong. Nabi suruh
kalau di bulan Asyura melebihkan uang belanja kepada keluarga. Yang ngasih nafkah sama anak bini, lebihin nafkahnya buat anak bini di hari Asyura. Yang ngasih nafkah buat orang tua, lebihin nafkah buat orang tuanya di hari Asyura. Nabi yang bilang di dalam hadis, kata Nabi, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi sa'iru sanatih. Siapa orang yang melebihkan uang belanja buat keluarganya yang wajib dia nafkahkan di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Pantesan rezekinya seret sama bini beli. Kadang-kadang kalau ada sunah yang model begini ditutupin. Orang sono daerah saya, bukan orang sini bu, orang daerah saya. Cuma saya bingung, zaman sekarang banyak laki yang sama anak bini sendiri pelit, ya sama anak bini orang baik. Yang mana itu orangnya? Nauzubillah, hati-hati ya. Amalan sunnah Nabi di bulan Muharram di tanggal 10 Asyura itu melebihi uang belanja kami keluarga yang wajib kita nafkahin. Guru, gimana kalau kemarin saya baru tahu ilmunya sekarang, kemarin belum tahu? Ya sekarang terjadi, biar tetap dapat sunnahnya Nabi ya. Wakal itu dan sunnah juga potong kuku ya di bulan Muharram ya. Dan kalau kita potong kuku, sunnahnya di hari Senin. Kalau ngikutin versinya Imam Ghazali, mulainya dari jari telunjuk sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhirnya di sini. Kalau ngikutin versinya Imam Ghazali, ya. Kalau ngikutin versinya sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, maka dimulainya dari mana? Dimulainya dari sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Itu kalau ngikutin versinya siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau ngikutin versinya Imam Ahmad bin Hanbal, maka dianjurkan 1 yang pertama sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5 sini. Baru kemudian 6-nya, ya, 6-nya itu posisinya dari sini, 7 sini, 8 sini, 9 sini, 10 sini. Tuh, itu kalau ngikutin versinya Imam Ahmad bin Hanbal. Susah banget ya. Udah ya, gampang aja dah. Yang tadi tuh, yang versinya siapa? Versinya Imam Ghazali dari 1 dari telunjuk kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau kaki dari pojok sebelah kanan sampai pojok sebelah kiri, sunnah potongin, jangan dibiarin panjang, ya, potong biar bersih. Yang terakhir, surat Al-Ikhlas wal Al-Fantasir, dan baca di bulan Muharram surat Al-Ikhlas 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Ini adalah 12 amalan yang diajarin oleh ulama kita. Ada di dalam kitab Asya yang Tolibin jilid kedua halaman 301. Juga ada dalam kitab Kanzunajah wa Suhur. Tapi kata ulama dari 12 ini yang paling dianjurkan dilakukan di bulan Muharram, yang pertama puasa Asyura, yang kedua melebihkan uang belanja kepada keluarga yang wajib dinafkahi. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh para ulama salaf kita dari baginda Rasulullah Muhammad di dalam bulan Muharram, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita doakan segenap remaja Majelis Salim Training Center, juga dengan segenap tim hadronnya Darul Fatah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah, Allah Subhanahu wa taala jadikan pemuda-pemudi yang istiqomah menggapai ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, juga menjadi investasi akhirat buat orang tua yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna bi. Ayo coba. Wa ahlana wa jami'a masyayina
berkunjung ke kediaman daripada pimpinan Pondok Pesantren Darul Buah Dakwah, yaitu guru kita bersama Al-Habib Segar bin Hasan Baharun. Ketika saya berkunjung, saya diberikan ijazah sholat usyur ini. Di kediaman beliau berikan ijazah sholawat usyur. Maka malam ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, sebagaimana saya dapat ijazahnya daripada Al-Habib Segar bin Hasan Baharun. Ketika nanti saya ijazahkan, di akhir ucapkan kalimat qabiltu ijazah. Aja suku ijazah sholawat usyra kama ajazani Syekhi Habib Segar bin Hasan Baharun. Qabiltu ijazah. Allahumma